Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan bisa jumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Nehemia pasal 13, pasal terakhir ya. Pasal 13 ini berbicara mengenai kesetiaan Nehemia kepada hukum-hukum Tuhan yang sudah diajarkan kepada umat, dipraktekkan sungguh-sungguh, lalu dia berkomitmen untuk setia melakukannya. Nah, pasal 13 ini juga merupakan puncak dari rangkaian pentahbisan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Nehemia bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel, penduduk Yerusalem. Yaitu bagaimana Nehemia sendiri memisahkan orang-orang Israel dari orang-orang yang bukan Israel. Jadi tadinya atau di fase sebelumnya terjadi proses pentahbisan, mereka itu ditahirkan sebagai umat Tuhan, dan sekarang kebenaran dari firman Allah, hukum-hukum itu harus ditegakkan sungguh-sungguh di tengah-tengah umat, dijalani sungguh-sungguh. Umat itu harus belajar untuk mentaati, harus setia melakukan, dan Nehemia punya tanggung jawab besar untuk menjaga umat itu supaya tetap lurus di dalam hukum-hukum Allah. Nah, mari Bapak Islam Tuhan, kita siapkan hati kita mau sembah dan puji Tuhan terlebih dahulu. Kita senangkan Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Inayasan nama. Bore bete kenayasan. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku
Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami semua umat-Mu dipanggil, dipilih, ditetapkan menjadi umat kesayangan-Mu. Kami rindu ketika kami menjadi umat kesayangan Tuhan, kami hidup di dalamnya. Dan kami belajar untuk setia hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Bentuk kami, proses kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuntun atur hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kami ini sungguh-sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati pembelajaran kami pada hari ini. Dari Nehemia pasal yang ke-13. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa, dan sedia mendengar, membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah kita belajar di pasal 12 bagaimana umat Tuhan itu ditabiskan, ditahirkan untuk sebuah upacara pentahbisan, dan bagaimana orang Lewi, keturunan Harun juga dikokohkan pelayanan mereka, dan umat Allah bersuka cita atas kembalinya, berfungsinya kembali pelayanan tersebut, dan umat memberkati pekerjaan Tuhan dengan cara menghidupi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat Allah, dalam hal ini suku Lewi dan keturunan Harun. Bapak Ibu salam Tuhan, dan bagaimana umat yang dikhususkan ini, yang sudah ditahirkan untuk sebuah pekerjaan pelayanan di hadapan Allah. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pasal yang terakhir, pasal yang ke-13, bahwa umat yang tadi sudah dikhususkan buat Tuhan, dan mereka itu belajar untuk melayani, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang Lewi. Lalu kemudian terjadi satu hal yang di luar dari dugaan atau keinginan dari Nehemia. Nehemia selesai melakukan tugas-tugasnya, memimpin umat itu, dia kembali ke Persia, Bapak Ibu saudara Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi laporan, karena dia masih pejabat kerajaan tersebut. Ya. Lalu dalam perjalanan dan selama dia ada di negeri Persia itu, ternyata terjadi sesuatu hal yang di luar dari dugaan yang tidak diingini oleh Nehemia. Selama ketidakhadiran Nehemia, ya, yang cukup lama di Yehuda itu, telah terjadi banyak penyalahgunaan Bapak Ibu saudara Tuhan. Seperti persekutuan Eliasib, seorang imam kepala. Wah, itu jabatan gak main-main Bapak Ibu saudara Tuhan. Dia bersekutu dengan Tobia yang awalnya dulu waktu orang Israel atau orang Yehuda pergi Yerusalem pulang, membangun tembok, membangun kota, diganggu-ganggu, dihalang-halangi, diprovokasiin segala macam untuk supaya rakyat itu jadi lemah, jadi tidak bersemangat. Waduh, diancam-ancam hidup mereka. Nah, kegagalan bangsa itu juga bukan cuma Eliasib, tetapi kegagalan dari umat Allah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Lewi. Dan ada lagi, bagaimana orang-orang penduduk Yehuda atau Yerusalem ini tidak melakukan sabat, Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, yang selanjutnya, tidak hanya urusan mereka tidak lagi menjalankan sabat, tapi juga mereka melakukan kawin campur karena pemimpinnya tuh Eliasib. Eliasib bersekutu dengan Tobia. Ada keturunan Eliasib yang kemudian menikah dengan Tobia. Jadi ada membentuk keluarga besar lewat perkawinan campur ini. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu Tuhan. Kalau pemimpin sudah demikian, ya di bawahnya pasti ngikut juga. Jadi mana penduduk itu melakukan kawin campur dengan orang-orang kafir, ya, bangsa-bangsa tetangga mereka. Tetapi luar biasa, dengan pertolongan Allah, Nehemia dengan penuh semangat kemudian melakukan suatu pembaharuan. Dia dengan penuh keberanian, ketegasan, dan taat untuk membersihkan bangsa itu dari semua pencemaran kehidupan, ya. Lalu melakukan pemurnian kembali untuk memulihkan ibadah yang benar sesuai dengan hukum Tuhan seperti apa. Itu isi keseluruhan dari
pasal yang ke-13. Seperti apa lengkapnya? Mari kita baca bersama-sama pasal yang ke-13 ini. Kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu bagian-bagian pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya mengutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Nah, Bapak Islam Tuhan, dari ayat pertama sampai ayat ketiga, terjadi sebuah respon yang luar biasa. Sebelumnya mereka tidak memahami artinya urusan kawin campur atau adanya umat-umat yang lain yang kemudian tergabung dengan mereka yang statusnya masih sebagai orang kafir. Tidak boleh masuk dalam ibadah, dan dikhususkan di sini adalah yaitu bangsa Moab dan orang Amon. Bangsa Amon dan Moab ini tidak boleh untuk selamanya mereka datang beribadah, berkumpul bersama umat, menjadi bagian dari umat itu. Alasan jelas, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Mereka malah menolak orang Israel, nggak boleh lewat dari situ, sehingga terjadi upaya perang dan bermusuhan sampai zamannya Daud dan seterusnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa ada respon seperti ini? Mereka sadar lalu kemudian memisahkan kelompok-kelompok tersebut. Tidak boleh terhisap sebagai umat dalam ibadah kepada Allah di rumah Tuhan. Wow. Bapak Islam Tuhan, hal itu disebabkan karena mereka mendengar firman, mendengar Taurat, mendengar hukum-hukum yang dibacakan. Jadi ketika ada upaya membaca dengan disiplin, ada kegiatan rutin merenungkan firman, maka firman itu seperti cermin bagi kita, di mana kita melihat seluruh borok, kekurangan, ketidakbenaran, noda, ketidakrapian dari hidup kita. Itu firman, Bapak Islam Tuhan. Setiap saya baca firman, setiap kita baca firman, firman itu akan berbicara kepada kita, memberitahukan, menyingkapkan kebobrokan kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kenajisan kita, dosa kita. Lalu kita bertobat. Itu respon yang baik, yang positif terhadap firman. Bukan cuma iman kita dibangkitkan, tetapi hidup kita diperbaharui, dibentuk kembali untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan-persembahan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini tindakan berani dari Nehemia. Ketika dia kembali dari negeri, di sini diberitahu Raja Babel, sebenarnya itu cuma sebutan wilayah yang lama, yang sesungguhnya adalah daerah Media Persia sudah ya, tapi bekas kerajaan Babel di mana Artasasta sedang memerintah. Nah Bapak Islam Tuhan, dia melihat ada hal aneh ini. Kok
Bilik-bilik yang dulunya tempat menampung semua berkas-berkas, hasil perpuluhan segala macam untuk orang Lewi, para pemuji, para penyembah. Loh kok sekarang dipakai oleh kepentingan orang lain. Bukan untuk menyimpan barang-barang perkakas rumah Tuhan dan segala macam sumbangan dari umat Allah, persembahan dari umat Allah. Ternyata yang memakai itu adalah si Tobia, musuhnya orang Israel sendiri. Dan ternyata si Tobia itu sudah menikah dengan keluarga dari Eliasib, anak perempuan dari keluarga mereka itu. Sehingga mereka menjadi satu keluarga, persekongkolan terjadi untuk kepentingan si Tobia ini. Bapak Ibu dalam Tuhan, lalu Nehemia membuang semua apa yang ada di sana. Dikasih keluar, lalu memasukkan kembali perkakas-perkakas rumah Allah dan seluruh persembahan dari orang-orang Israel. Dari ayat 1 sampai 3 dan sampai 9, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa segala bentuk kekafiran, kefasikan, kebiasaan-kebiasaan ya dari kehidupan lama itu tidak boleh lagi kita lakukan. Kita harus membuat border, ada batasan dari kehidupan umat Allah dan kehidupan yang sebelumnya, kehidupan yang tidak berkenan sama Tuhan. Perilaku-perilaku orang fasik ya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus buang, kita harus keluar. Kita harus pisahkan. Orang Kristen, orang percaya itu dipanggil, dipisahkan dari kehidupan gelap. Menuju dan tinggal dalam terang ajaib di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus meninggalkan seluruh perilaku hidup dalam kegelapan ini. Dan belajar hidup di dalam terang firman. Melakukan kehendak Allah. Jadi jelas ada perbedaan antara kehidupan lama dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan praktek hidup lama ya dengan kehidupan yang baru ada perbedaan jelas. Dan kita harus melakukan kebenaran itu secara konsisten. Melakukan kehendak Allah harus dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Seluruh hal-hal yang dari nilai-nilai kefasikan, nilai-nilai duniawi itu keluar dari kehidupan kita. Kenapa? Hal itu harus dilakukan sungguh-sungguh, serius, ada keseriusan dari kita supaya kita bisa hidup di dalam iklimnya kerajaan Allah. Kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, ekosistem dari surgawi, dari persekutuan dengan Allah. Harus nampak di dalam kehidupan kita, kita harus biasakan itu. Serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan menolak segala hal-hal yang berbau keduniawian dari kehidupan kita. Betul-betul menjadi umat yang baru di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kecenderungan hati kita, hati umat Allah, hati umat Tuhan seperti orang Israel ini selalu tergoda untuk menyesuaikan hidup mereka dengan kebiasaan-kebiasaan, kesenangan dan gaya hidup dunia. Karena itu penting kita sekarang serius memperhatikan rohani kita untuk bagaimana terbiasa dengan atmosfer kerajaan Allah, dengan ekosistem hadirat Allah. Harus Bapak Ibu sekalian Tuhan. Di kita dibangun ekosistem itu luar biasa. Dari pagi kita doa fajar. Sekarang ini sudah mulai diawali ya, sejak Juli sudah mulai yang namanya menara doa 24 jam. Itu upaya untuk membangun ekosistem. Ya, kita umat Allah berada di dalam hadirat Allah, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada Bible study malamnya. Wah, dari bangun pagi sampai mau istirahat malam. Ada berbagai bentuk pelayanan supaya terbentuk ekosistem kerajaan Allah, ekosistem persekutuan dengan Tuhan. Dan harus dicintai, diminati, digemari oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan. Itu upaya yang luar biasa Bapak Ibu sekalian Tuhan. Karena itu, agar umat Allah kita tetap kudus, tetap berkenan sama Tuhan, tetap terpisah dengan nilai-nilai kefasikan. Hal itu dibentuk ya, supaya kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ayat selanjutnya saya akan bacakan buat kita.
Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan perpuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam Selemiah dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi. Sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka supaya orang-orang itu dianggap setia. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, bahwa fungsi sudah dikembalikan. Tadi terjadi masalah yang luar biasa. Sekarang mulai dipulihkan kembali. Nehemia mengembalikan jabatan dari orang-orang Lewi yang telah pergi dan menyerah terhadap perlakuan, ya, oleh karena perlakuan dari imam kepala sendiri atau pengurus dari rumah Tuhan, dan oleh karena Tobia. Mereka menyerah untuk melakukan tugas-tugas panggilan mereka yang telah dipercayakan mereka. Bahkan mereka sudah bersumpah di hadapan Tuhan, ya, berjanji, bernasar untuk melayani. Dan umat-umat itu semangat memberi. Ternyata oleh karena ulah-ulah segelintir orang tak bertanggung jawab ini, ya, merusak umat Allah dari dalam sendiri, Bapak Islam Tuhan. Orang-orang Lewi akhirnya kabur, pergi, ya, meninggalkan pelayan untuk menghidupi keluarganya. Mereka pergi untuk bercocok tanam dan juga mungkin berternak supaya keluarganya tetap terpelihara. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena praktek korupsi. Korupsi di mana orang-orang Lewi dan penyanyi punya jatah berkat itu dikorupsi, tidak dikasih. Hak mereka tidak diperhatikan. Hak mereka untuk mendapat sokongan dari umat itu dirampas, Bapak Ibu salam Tuhan. Wah, ini mengerikan sekali, ya. Para penguasa di sini, Nehemia mengeluhkan, kecewa dengan para penguasa, para pemimpin. Mereka mengabaikan tugas pengawasan terhadap persembahan-persembahan yang harusnya dikumpulkan di rumah Allah. Lalu Nehemia mengumpulkan orang-orang Lewi, para imam, dikumpulkan kembali, dipanggil mereka dari pekerjaan-pekerjaan mereka di pertanian atau di penggembalaan untuk mereka kembali dan menempatkan orang-orang Lewi, para imam itu pada posisinya, pada tempatnya, pada tugasnya di hadapan Allah dan melayani umat. Lalu di bagian berikutnya Bapak Islam Tuhan dari ayat 15 sampai ayatnya yang terakhir, ya, 22. 22 dulu, ya. Pada masa itu kulihat Yehuda orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Jadi di sini Nehemia melihat kok hari Sabat dilanggar, ya. Nah, tahu dia bahwa nggak boleh melakukan hal-hal di luar dari hukum. Mereka harus mengkuduskan hari Sabat itu sungguh-sungguh untuk Tuhan saja. Waktu itu dikhususkan untuk Tuhan saja. Nggak boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini sebenarnya Bapak Islam Tuhan, hukum ini diterapkan kepada umat untuk mendisiplinkan mereka. Memberi waktu khusus untuk Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Waktu untuk berkumpul bersama umat. Bukan sibuk-sibuk terus dengan usaha pekerjaannya, bisnisnya, segala macam. Tetapi ada waktu khusus, Sabat khusus masing-masing pribadi dengan Tuhan. Ini karena bicara soal bangsa, jadi ada waktu Sabat itu khusus hari mereka. Bersama-sama, kolektif. Untuk mereka berhenti dari segala tugas-tugas mereka. Serius untuk pemulihan, untuk kebaikan mereka, dan untuk menghormati Tuhan. Ini Sabat bagi bangsa Israel.
Dan buat kita umat Tuhan, kita harus menghormati hari yang ditentukan buat kita untuk merayakan kebangkitan Kristus, merayakan kemenangan bersama umat-umat kita memuji menyembah Tuhan. Hari khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan, merayakan kemenangan itu. Bahwa selama seminggu kita telah bekerja dengan segala daya upaya, dan di hari Minggu kita merayakan penyertaan Tuhan, merayakan kasih karunia Allah, merayakan kemenangan. Lepas kemenangan kita alami karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita merayakan dengan penuh rasa syukur bersama dengan umat-umat Tuhan dan membawa persembahan yang terbaik dari buah bibir yang memuliakan Tuhan maupun dari berkat-berkat materi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Islam Tuhan, iman yang hidup akan mencari ekspresi dalam ibadah. Ya. Dan secara khusus menguduskan Sabat sebagai hari perhentian umat dari semua kesibukan. Kita akan mencari cara bagaimana mengekspresikan kerinduan kita akan Tuhan dalam ibadah itu. Karena apa? Kita mau bersabat dengan Tuhan. Khusus hati, hidup diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Allah, untuk menikmati keintiman dengan Tuhan bersama dengan umat-umat lainnya. Kita merayakan hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat kita. Jadi arti dan esensi pengudusan hari Sabat adalah kita menghargai dan menikmati karya Tuhan dalam memelihara kehidupan kita dari hari ke hari. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28 kita akan bacakan. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon. Kalau Asdod itu daerah Filistin. Perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikianlah, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh karena perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allah, ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam, serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Bapak Ibu Salam Tuhan, Nehemia meminta pertanggungjawaban untuk umat itu tetap hidup kudus ya secara pribadi. Ia menuntut umat untuk memisahkan diri dari pasangan-pasangan yang tidak berasal dari bangsa Israel dan tidak lagi membiarkan perkawinan campur dengan bangsa kafir itu yang tidak mengenal Allah itu terjadi lagi di tengah-tengah umat. Dia tidak mau itu terjadi. Nehemia mengingatkan bahwa nenek moyang mereka ya justru jatuh ke dalam penyembahan berhala karena kawin campur. Dikasih tahu contoh di sini.
Salomo, sumber, ya, alasan pertama kenapa bangsa itu hancur karena tindakan Salomo yang memperistri, mengambil istri dari perempuan-perempuan yang tidak pernah mengenal Allah, dan penyembahan berhala masuk ke Yerusalem oleh karena si Salomo mengambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa kafir. Bapak Islam Tuhan, kenapa Nehemia begitu tegas di sini, ngotot, bahkan mengutuk? Sebab apa? Mereka cukup mengalami masalah yang begitu besar, hampir kehilangan identitas diri sebagai satu bangsa. Oleh karena Tuhan sajalah mereka tetap utuh berada di tempat pembuangan itu. Jadi Nehemia tidak mau lagi terulang. Dia mengajarkan hukum itu sungguh-sungguh serius untuk mereka mentaati hukum. Ini keseriusan Nehemia, kesetiaan Nehemia terhadap hukum. Karena itu dia minta kepada Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku umur panjang, beri aku kesejahteraan supaya aku bisa terus mengajar dengan benar. Bangsa itu tetap berdiri dengan identitas yang luhur, yang berstatus sebagai umat kepunyaan Allah. Kita juga harus demikian, Bapak Islam Tuhan. Tujuan Allah memisahkan kita dari kehidupan duniawi, kehidupan penuh dosa itu, supaya identitas kita sebagai umat Allah, identitas kita sebagai umat-umat kerajaan, anak-anak kerajaan Allah itu tetap melekat. Dunia bisa melihat kita dari cara hidup kita, dari kemurnian iman kita, keseriusan kita melayani dan mengasihi Tuhan. Ia membuang semua barang-barangnya si Tobia, ya, yang berada di rumah Allah. Ia mengatur agar persembahan kembali, tidak diselewengkan lagi. Lalu Nehemia memulihkan peraturan Sabat. Dan ia menghukum mereka yang melakukan kawin campur dengan perempuan asing. Ini usaha yang dilakukan oleh Nehemia di sini. Seorang pemimpin rohani, ya, pemimpin rohani itu harus berani mengambil resiko, harus tegas. Kita punya pemimpin hebat. Pak Gembala kita, Pak Dr. Janto Simko Putra, adalah seorang yang berani, seorang yang disiplin, seorang yang tegas, ya. Dan kita harus mengikuti contoh hidup beliau. Kita punya pemimpin yang hebat-hebat. Para pemimpin di bawahnya harus mengikuti, ya, jejak beliau, jejak gembala kita. Dia berani mengambil resiko, ya. Dalam hal ini Nehemia, dia bertindak tegas bila dosa sudah mulai menyerbu orang-orang yang dipimpin umat Allah. Maka dia mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Ini anggap ekstrim, ya enggak apa-apa. Nah, para pemimpin harus seperti itu. Harus berani, ya. Berani mengambil langkah yang tegas. Pemimpin yang benar itu tidak akan bisa menerima orang-orang yang dipimpinnya itu terperosok, jatuh kepada jalan yang salah. Kita harus sadari itu. Ini pemimpin yang benar. Jadi kalau ada banyak nasihat, oh ini penggembalaannya, ini penggembalaannya, itu bagus. Supaya apa? Kita jangan salah jalan, jangan terperosok, jangan berbuat sesuatu yang keliru. Nah, Bapak Islam Tuhan, apa pesan firman Tuhan dari pasal 13 ini bagi kita di era sekarang ini? Yang pertama, bahwa kebangunan rohani itu, pemulihan kehidupan rohani suatu umat ataupun gereja dapat terjadi jika para pemimpin memiliki kesetiaan terhadap hukum-hukum Tuhan. Kalau kita nggak punya kesetiaan, nggak punya ketaatan kepada firman Tuhan, jangan ngajarin umat. Kira-kira seperti itu. Nggak ada guna. Ajari diri kita, pimpin diri kita kepada hal yang benar, lakukan dengan setia dan taat, maka umat akan ngikut. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, lalu kita minta umat, nggak ada respect dari umat kepada kita. Ada impartasi, ada kehausan dari para pemimpin itu, ya, terhadap firman. Ya betul, kalau kita taat firman, melakukan kehendak Allah, maka impartasi untuk haus dan rindu firman itu juga nampak kepada umat. Itu pemimpin. Hasilnya, maka umat itu akan hidup di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, dalam kesetiaan, dalam kasih, di dalam perkenanan akan Allah. Yang kedua, seperti kaum Lewi, Bapak Islam Tuhan, dan para imam yang rela meninggalkan ladang mereka dan penghasilan mereka untuk panggilan Tuhan. Mereka kembali melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
maka demikianlah kita pun harus menjalankan panggilan kita dengan serius. Panggilan masing-masing kita dengan satu kerelaan yang sama untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, di keluarga, di dunia kerja kita, di mana saja, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikianlah Nehemia pasal 13. Nehemia pasal penutup. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami belajar dari seorang Nehemia, seorang pemimpin yang luar biasa. Kami mau menerima impartasi, kesetiaan, ketaatannya terhadap hukum, juga nyata bagi kami. Kami sebagai pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin gereja, kiranya kami melakukan kehidupan yang disiplin, kehidupan yang setia dan taat kepada hukum-hukum Tuhan, kepada firman, kepada kebenaran, kepada Yesus, supaya kami mengimpartasikan kehidupan itu kepada umat, dan umat Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami ya Tuhan. Ketika kami sebagai umat, kami rindu, kami sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Allah. Baik kami pemimpin maupun umat, bersama-sama kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, kaum muda, Tuhan memberkati mereka. Di dalam pekerjaan, pelayanan, studi, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, berkati usaha, pelayanan, pekerjaan, bisnis mereka, kesehatan, rumah tangga, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.